Halo BM Gunners. Hampir setiap orang jika melihat ular pasti bergidik dan bahkan ada yang lari sambil histeris. Namun tidak dengan hewan-hewan berikut ini. Ternyata ular juga memiliki musuh alami di alam liar. Akhirnya sang ular mendapatkan lawannya yang sepadan di alam. Ini membuktikan bahwa sekelas ular sekalipun masih tetap ada rasa takutnya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua. Ibarat pepatah, masih ada langit di atas langit. Beberapa hewan yang ditakuti ular juga ternyata memiliki penampilan yang imut dan lucu. Dengan postur tubuh yang kecil dan lincah, terbukti hewan-hewan ini dapat membuat ular menjadi bulan-bulanan. Lalu apa saja? Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan push notification button agar selalu update informasi terbaru dari BM Gun. Elang raptor. Burung predator ini sangat ditakuti bukan hanya ular. Bahkan mamalia berukuran sedang saja bisa menjadi mangsa dari elang, terutama elang raptor. Dengan cakar dan paruhnya yang tajam dan kuat, serta dengan ukuran tubuhnya yang besar, burung predator ini dapat dengan mudah merampas dan membawa mangsanya melesat ke udara. Sebetulnya ular bukan sasaran utama dari burung elang. Makanan utama mereka adalah ikan, tikus, dan mamalia kecil lainnya. Namun jika mereka tidak mendapat hewan buruan tersebut, maka elang juga akan mengincar ular sebagai santapannya. Terenggiling. Terenggiling bukanlah hewan pemakan ular. Hewan perisai kuat ini memakan semut dan mungkin serangga kecil lainnya. Tapi bagaimana jika terenggiling berhadapan dengan ular? Ya, dengan sisik-sisik kuat dan tajam yang dimiliki oleh terenggiling, ular jenis apapun jelas akan terluka parah jika menyerang terenggiling. Apalagi kulit ular tidak memiliki perlindungan apapun. Karena itulah, terenggiling menjadi salah satu hewan yang paling ditakuti oleh ular. Bahkan ular berbisa sekalipun. Landak hutan. Rasanya, memang semua hewan takut dengan spesies berduri tajam yang satu ini. Bagaimana tidak? Landak hutan terkenal dengan senjatanya yang mematikan, yakni duri tajam sepanjang 30 hingga 60 cm, yang membuat korbannya terluka dan terinfeksi parah. Travel Africa Magazine melalui lamannya menuliskan bahwa landak hutan bisa memiliki sekitar 30.000 duri tajam yang siap ia gunakan ketika dalam keadaan terdesak. Uniknya lagi, jika sesama landak terkena duri mereka sendiri, mereka tidak akan terluka parah, karena landak memiliki enzim semacam antibiotik yang mencegah infeksi akibat tertusuk duri mereka sendiri. Jika sudah begini, tidak akan ada ular yang berani mendekati landak. Apalagi jika mereka sampai mengganggu keluarga landak. Bisa-bisa ular tewas sebelum berperang. Luwak. Berikutnya ada luwak. Luwak merupakan kerabat musang, di mana spesies ini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Hewan yang aktif di malam hari ini lebih suka hidup di habitat hutan dan bakau. Di Asia, luwak sering memakan buah-buahan dan biji-bijian. Namun banyak dari jenis luwak juga berperan sebagai omnivor dan memakan apa yang ada
seperti serangga, tikus, burung, dan bahkan ular. Itulah sebabnya ular dan tikus biasanya akan menghindar jika bertemu dengan luwak. Dan satu lagi, beberapa jenis spesies luwak juga diketahui kebal terhadap bisa ular kobra. Hal ini tentu membuat ular kobra harus selalu waspada jika bertemu dengan hewan bertaring ini. Mongose. Dan yang terakhir, hewan berpenampilan lucu ini ternyata merupakan hewan yang paling ditakuti oleh ular. Ya, hewan ini merupakan omnivore yang dianggap sebagai satu-satunya hewan yang mampu bertarung dengan ular dan membuat ular layaknya mainan mereka. Seperti yang ditulis dalam laman LiveScan, makanan kesukaan mereka adalah reptil termasuk ular. Sedangkan makanan pelengkap mereka adalah telur, buah, dan biji-bijian. Hewan lucu ini dikenal sebagai kerabat dekat dengan luwak. Itu sebabnya mereka juga disebut sebagai luwak Afrika. Diketahui juga, Mongose menjadi salah satu penyebab hilangnya ular di areal atau habitat kekuasaan Mongose. Bagaimana menurut kalian dengan beberapa hewan yang menjadi musuh terbesar dari ular? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian di bidang fauna. Dan sampai jumpa di video dari PM Gun berikutnya.